Stop! Strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Bingung cara belajar investasi dari nol? Download Seeds aja! Kamu bisa belajar investasi dari nol loh! Dengan berbagai fitur seperti Home, Sosial, Connect, Play, dan Seeds Academy. Platform belajar investasi dengan menggabungkan metode bermain game tentunya lebih asik dan menyenangkan. Tunggu apa lagi? Download Seeds sekarang juga. Seeds, investing together. Teman-teman udah pada gak sabar nih, mungkin aku mau tanya dulu nih kabar teman-teman yang udah pada semangat banget nih. Ada 93 participants yang join untuk sekolah pasar modal kita hari ini. Mungkin kita mau sapa dulu nih. Siang semuanya, gimana nih kabarnya siang hari ini? Apakah teman-teman pada semangat untuk ikut sekolah pasar modal siang hari ini? Kalau misalnya teman-teman pada semangat, boleh dikasih reaction nih eh untuk sekolah pasar modal kita sisal kali ini bareng Wibull Sekuritas. Oke, ini udah pada banyak banget yang kirim reaction. Teman-teman udah pada nggak sabar nih pastinya untuk dengerin materi dan insight yang luar biasa nih dari speaker kita. Ada Mbak Jane Marcella selaku Head of Marketing and Business Development dari Wibull Indonesia. Dan pastinya saya nggak sendiri aja nih, mungkin aku belum kenalan juga ya. Sebelumnya teman-teman kenalin, saya Mutiara Kia Zahra dari tim Partnership and Growth dari Sis Finance, dan juga teman-teman nanti juga bakalan dipandu dan diarahin sama moderator kita, Mas Muhammad Rizal, selaku lead team marketing dari Sis Finance yang akan membawa nih sekolah pasar modal kali ini bareng Mbak Jane dari Wibull Sekuritas Indonesia. Nah, mungkin teman-teman tadi udah disapa dan teman-teman pastinya sudah melihat juga tadi ada sedikit video looping dari Ses Finance, dan mungkin teman-teman udah pada nggak sabar ya pastinya untuk em, kali ini sekolah pasar modal kita kali ini, yang dimana hari ini kita mengusung tema strategi risk and money management untuk investor yang cerdas. Halo Mbak Jane, selamat siang. Halo, siang Halo, semuanya. Aman halo dan Mbak kering ya semuanya. Jane. I hope you Iya, doing well ya. iya, Oke nih. Mm, Mungkin ya teman-teman udah pada nggak sabar nih Mbak. Ada sekitaran 101 partisipan yang join online courses kita kali ini bareng Wibull Indonesia untuk sekolah pasar modal. Sebelumnya gimana nih Mbak Jen? Kabarnya ataupun juga excited banget nggak sih untuk memandu courses kali ini? Boleh di-share terlebih dahulu dan juga mungkin disapa nih teman-teman partisipan. iya. Halo semuanya, selamat siang. Thank you banget udah datang. Walaupun lagi banyak yang kena banjir, berharap teman-teman nggak ada yang kena banjir ya semuanya. Eh, dalam kondisi yang baik. Sebenarnya nggak expect sih hari ini segini banyak ya, karena lagi kondisi kondisinya kurang oke, dan juga mungkin Mhm. market juga kurang oke ya hari ini ya. IHSG lumayan koreksi dari kemarin. Tapi mungkin malahan hari ini harusnya materinya sangat membantu kita semua ya, supaya tetap bisa happy walaupun market lagi koreksi. Kayaknya nggak cuman market Indonesia ya, tapi kripto pun juga lagi terkoreksi. Jadi semoga hari ini kita sama-sama bisa belajar dan bisa menambah insight lagi buat teman-teman semua. Itu aja sih. Oke, thank you so much Mbak Jane. Mungkin kita nggak perlu lagi nih lama-lama, tadi juga disapa sama, dengan Mbak Jane. Terus juga mungkin aku langsung berikan nih kepada moderator kita Mas Rizal yang akan memandu kursus kita kali ini bareng Mbak Jane dan juga selaku speaker kita. Mungkin kepada Mas Rizal dan juga Mbak Jane saya persilahkan this online stage buat Mbak Jane dan juga Mas Rizal. Terima kasih. Oke, thank you ya Kak Mutia ya. Mungkin udah nggak sabar nih buat teman-teman semuanya untuk langsung masuk ke sesi materi nih Mbak Jen ini. Sebelumnya kita sempat membahas untuk di
week sebelumnya, yaitu tentang from numbers to value, membangun fondasi investor. Nah, sekarang juga nggak kalah menarik juga nih Mbak Jen nih tentang materi yang saat ini kita mau coba bahas. Nah, mungkin kalau dari Mbak Jen udah ready untuk penyampaian materi hari ini. Udah, izin Oke, sebentar. silahkan. Hmm, Rugi ratusan juta itu bisa terjadi. Pertama itu tuh kebanyakan orang-orang tuh ignoring apa kayak tidak peduli dengan risk management. Taunya cuma cuan 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 aja tapi nggak mau tahu dengan resikonya gitu. Dia misalnya sebenarnya orangnya takutan gitu sama minus gitu tapi maunya trading kripto karena diiming-imingi bisa cuannya lebih dari 100%, bisa 200%, bisa 300%. Siapa sih yang nggak mau gitu kan. Tapi sebenarnya dari namanya juga kita selalu suka dengar lah ya, high risk, high return. Ketika returnnya itu tinggi ya, resikonya juga tinggi gitu. Makanya sebenarnya yang pertama adalah kita harus tahu banget nih resiko manajemennya tuh kayak gimana. Kemudian kita juga orang-orang tersebut kayaknya juga aku ada dengar podcast ya dari korban dari maksudnya mereka bilang mereka mengaku korban dari seorang influencer yang kita sama-sama tahu. Nah, tapi di wawancara itu juga dibilang kalau misalnya cuman disuruh hold, masa suruh malahan suruh beli lagi gitu. Tapi tapi nggak apa ya, nggak disuruh loss gitu, nggak suruh cut loss gitu. Nggak ada stop loss yang di setting gitu. Nah, itu tuh juga sebetulnya ada sesuatu yang kesalahan juga. Even though emang mungkin mereka terkenal gitu ya. Tapi tetap aja sih dalam trading atau dalam investasi semua keputusan tuh ada di kita. Kita yang pencet tombol sendiri. Karena kayak kita untung, mereka nggak dapat apa-apa. Kita rugi pun, ya mereka apalagi nggak mau pastinya mengganti rugi gitu kan. Makanya itu dalam setiap trading, apalagi ini kita ngomongnya leb- nggak trading doang sih, tapi mungkin trading harus lebih lebih apalagi disiplin. Tapi kalau misalnya untuk investing mungkin stop lossnya juga lebih besar atau kayak gimana. Tapi terutama untuk trading itu harus kita setting itu dari awal. Kita harus punya trading rules yang jelas gitu. Dan yang ketiga itu adalah over leveraging. Jadi kalian mungkin leverage mungkin agak nggak awam gitu dengan leverage ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang suka di suka trading kripto, leverage itu bukan sesuatu yang aneh gitu, itu sesuatu yang common. Leverage itu kayak kita mendapatkan duit lebih lah untuk kita trading gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai leverage itu kalau misalnya naik kriptonya atau sahamnya itu kita bisa dapat untung lebih besar. Tapi kalau misalnya turun, ya duit kita juga akan lebih cepat habis gitu. Nah, penggunaan leverage ini memang tempting banget, apa kayak menggiurkan banget karena kan bisa memberikan return yang besar tanpa kita punya modal yang gede. Tapi kalau once kita pakai leverage ini dengan itu pertama nggak ada risk manajemennya, nggak pernah bikin eh, angka stop lossnya, ya pasti rungkat itu bukan sesuatu itu akan segera datang lah ya. Dan juga skipping positioning sizing. Nah, di podcast itu aku juga dengar tuh be- orang-orang yang rungkat di koin itu, mereka juga malahan kayak all in, all in, all in gitu. Padahal mungkin mereka juga kagak tahu sebetulnya itu koinnya apa, mereka punya underlying projectnya apa. Tapi karena dikasih tahu suruh beli, malahan kayak all in uangnya. Nah, makanya itu bisa rungkat. Maka, nah, hal-hal ini yang kita mau coba kulik ya hari ini. Gimana supaya hal ini semua tidak terjadi.
Nah, ini sebetulnya empat hal ini tuh masuk ke dalam yang namanya risk management. Sebelum risk management kita bahas lebih lanjut, mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu risk profile-nya nggak? Kayak mungkin ada yang pernah ikut SPM bareng sama aku. Nah, di situ tuh juga kita ada ngejawab beberapa pertanyaan untuk tahu profil risiko masing-masing. Nah, mungkin juga teman-teman kalau buka apa namanya account sekuritas, apalagi reksadana ya, biasanya tuh dalam daftar itu pas mau ngedaftar pasti ditanyain risk profile-nya masing-masing. Dan teman-teman jangan anggap ini remeh ya teman-teman. Mungkin kalau kayak awal-awal kita akan ngerasa apa sih risk profile ini gitu. Jawabnya asal-asalan aja. Tapi sebenarnya banyak yang kan nanti habis sih eh, nih, nah dia juga ada beberapa buat bisa nanti jawab aja dan atau mungkin teman-teman ada yang mau sharing nggak resiko profil resikonya apa gitu sama mungkin portofolionya sekarang gimana gitu ada yang mau coba oke mau ada yang mau coba sharing kalau misalnya pada malu-malu Mas Rizal risikonya apa profil resikonya apa, Mas? Kalau aku lebih ke yang A sih, Kak. Jadi Oh yang memang konservatif oke hmm, atau Mbak Regita mau sharing nggak profil resikonya apa Mbak? nah mungkin teman-teman boleh di kolom chat ya, yang lebih mencerminkan buat Iya teman-teman semuanya nih profil resikonya apa nih. mm-mm. Oke. Kalau Mas Rizal, kan tadi katanya sangat konservatif. Punya portofolionya apa, Mas? Tahu bisa kasih insight nih, Mas Rizal. Coba. Oke, sorry sorry untuk koneksinya hilang-hilangan nih di aku. Hmm, hmm, Hmm. Kalau aku lebih ke yang deposito sih ya, Kak. Deposito. Deposito. Oh, Mm-mm. Mas Rizal punyanya deposito. Oh, Mm. di sini ada yang nanya RDPU itu apa, Kak? Nah, RDPU itu adalah reksadana pendapatan reksadana pasar uang, teman-teman. Nah, reksadana pasar uang itu kebanyakan adalah obligasi. Isinya ya, aset underlying itu adalah obligasi di bawah 3 tahun. Jadi sangat amat safe, bisa dibilang ya. Tapi pasti ada resikonya, tapi bisa dibilang tingkat resikonya rendah. Gitu. Isinya nih obligasi pemerintah, deposito berjangka yang jaraknya di bawah 1 tahun. Tuh. Nah, Mas Rizal kan sangat konservatif. Mungkin boleh sharing sedikit. Aku tuh risk profile-nya pertama-tama tuh bisa dibilang apa ya pertama? Oh, pertama-tama tuh konservatif. Pas awal tahun 2018 mulai investasi. Nah, jadi waktu itu aku mulai dengan
berinvestasi reksadana pasar uang waktu itu. Dan itu juga aku masih ingat banget belinya di Tokopedia. Dulu kan Tokopedia masih ada yang bisa beli reksadana pasar uang ya. Ada beberapa reksadana, tapi aku ambilnya yang reksadana pasar uang. Pokoknya pengen nggak mau rugi soalnya waktu itu. Tapi setelah, nah itu aku beli tuh sebenarnya pas aku sebelum masuk ke kerja di sektor finansial gitu. Jadi waktu itu aku masih di retail. Nah, setelah itu aku masuk kerja ke industri finansial waktu itu. Nah, baru di situ aku belajar lebih mengenai produk investasi. Nah, dari situ aku udah mulai lebih pede lah ya untuk mulai investasi. Aku belajar mulai pindahin sebagian dari RDPU ke RDPT atau reksadana pendapatan tetap, dan sebagian lagi aku masukin ke saham. Nah, sahamnya aku inget banget juga waktu awal-awal tuh aku masukin ke BBRI. Jadi waktu itu aku masih yang bisa dibilang konservatif juga karena waktu itu kan BBRI bisa dibilang big banks ya, yang saham sejuta umat gitu. Yang waktu itu sih lagi bagus malahan karena kita habis pandemi, pas jatuh aku beli di bawah terus naik kan ya. Waktu itu lumayan tinggi. Jadi happy tuh. Apalagi setelah itu mulai dari dulu kan aku di marketing, bikin-bikin konten makin ngerti lagi. Nah, mulai itu juga dengar-dengar juga dari teman kan. Oh, waktu itu aku ingat juga. Aku beli saham oil, beli kalau apa Elsa punyanya punya anak usahanya Pertamina juga ya waktu itu. Nah, di situ lumayan juga tuh cuannya. Jadi setelah itu menurut aku dan makin lama aku berubah tuh profil risikonya dari konservatif ke moderat. Jadi udah mulai berani main, maksudnya berani investasi ke saham second liner dan juga kadang-kadang masuk ke third liner ya, ke saham gorengan. Nah, setelah makin tahu lagi, terus masuk ke kripto dan segala macam. Nah, sekarang udah bisa dibilang agresif lah ya. Tapi makanya itu mungkin teman-teman juga kalau ngedengerin aku sadar tuh ya bahwa profil resiko itu tuh juga bisa berubah sesuai dengan pastinya pengetahuan kita terhadap dunia investasi atau terhadap produk yang kita mau beli, dan juga pastinya mungkin pengalaman, dan pas ketika kita juga usianya bertambah itu biasanya juga profil resikonya akan berubah. Dan juga pastinya kalau misalnya kita punya tujuan investasi yang kita juga udah tahu, nah itu juga bisa makin berubah profil resikonya. Gitu. So far, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Jelas nggak? Mungkin nggak tahu ya, kalau orangnya terlalu bothering, I don't know what happened. Tapi rata-rata itu like the yogurt actually helps to control Oke, the jelas. spices. Kalau Mas Sabrina jelas. Mungkin dari teman-teman yang lain, ada nggak sih? Jelas nggak? Jelas. Oke, kalau jelas kita lanjut lagi ya. Nah, aku setelah kita udah tahu resiko kita, profil resiko kita, kan kita kayak tadi aku bilang ya, kita tuh harus tahu gitu, risk management gitu. Nah, kenapa sih tahu risk management itu jadi penting? Karena pertama itu sebetulnya bukan buat mendapatkan cuan. Yang paling pertama adalah untuk bertahan. Karena untuk kita mencapai tujuan investasi kita, kita tuh it's a long journey kan, bukan yang kayak sprint. Oke, eh, mau kumpulin misalnya 10 M atau 1 M lah, gak usah jauh-jauh 1 M. Atau misalnya 100 juta pertama lah, banyak yang bilang gitu kan. Maunya dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan. Ya, kalau tergantung modal ya. Kalau modalnya di awal gede, mungkin cepet. Tapi kalau mungkin ya, apalagi yang gajinya UMR atau bahkan yang belum punya
gaji yang hanya mengandalkan dari orang tua. Mencapai tujuan investasi itu bukan sesuatu yang singkat gitu, tapi ada sesuatu yang eh, lama, it's a long journey. Jadi makanya supaya kita tetap bisa konsisten, kita bisa terus bertahan di market, kita nggak kena banyak kerugian, risk management itu menjadi penting. Nah, kedua itu pastinya alasan kenapa risk management jadi itu jadi penting untuk meminimalisir kerugian. Nah, walaupun emang dunia investasi itu kita pasti masuk karena kita mau apa ya, mau mendapatkan capital gain atau kita mau mendapatkan keuntungan. Tapi aku selalu bilang, dan juga kalau mungkin aku kan ada lisensi WPPE ya, kita selalu dibilang kayak kita tuh nggak boleh menjanjikan keuntungan, malahan harus memberitahukan tentang kerugiannya, resikonya gitu. Ya karena di dunia ini ya pastilah semua orang maunya untung, tapi nggak ada yang mau rugi. Tapi eh, karena emang di dunia investasi itu kerugian itu pasti mengikuti, makanya kita tuh harusnya malahan memberitahu bahwa emang berinvestasi itu pasti ada ruginya gitu. Makanya kenapa risk management itu jadi penting karena kita mau meminimalisir kerugian yang kita dapatin. Dan yang terakhir itu adalah emotional discipline. Nah, ini sebenarnya ada materinya sendiri ya sebetulnya. Namanya itu psychology trading gitu. Mungkin teman-teman udah sering dengar lah ya. Kalau kata kalau misalnya orang-orang suka bilang tuh kayak FOMO atau kayak suka ngerasa fear and greed. Nah, itu sebetulnya akan lebih relate kalau kita ngomong nanti di materi yang namanya psychology trading gitu. Jadi, emotional discipline itu supaya secara emosional juga kita selalu tenang gitu. Jadi kita bisa tiap malam bisa tidur, bisa makan. Kita nggak pernah apa ya, nggak bisa nggak bisa melakukan kegiatan ketika misalnya porto merah gitu. Jadi sebenarnya risk management itu sangat penting sebetulnya buat diri kita lagi ya, supaya kita juga ngelakuin apa-apa tuh lebih enak gitu. Nah, risk management itu poin yang pertama adalah kamu harus mengerti stop loss. Nah, stop loss itu apa sih? Jadi ya pasti kita menjual saham di harga tertentu untuk yang pasti tujuannya yang kayak tadi aku bilang ya, minimalisir kerugian supaya kerugiannya itu kita masih terukur gitu. Nah, gimana sih cara tentuin jadi di dalam stop loss itu ada 4 tipe. Pertama itu fixed stop loss, kedua itu ada trailing stop loss, terus yang ketiga itu percentage based stop loss, dan keempat itu ada time based stop loss. Nah, yang pertama itu aku fixed stop loss itu kayak misalnya teman-teman suka nggak sih ngeliatin eh, grup-grup saham gitu, atau mungkin teman-teman ada di komunitas saham. Misalnya ada yang bilang, tuh bentar aku buka salah satu contohnya ya. Hmm, bentar. Misalnya buy pada 326 sampai 332, stop lossnya misalnya 300 gitu. Nah, itu berarti fix tuh. Berarti dia mau mungkin kalau ngeliat Fibonacci atau ngeliatin teknikalnya emang mungkin support kuatnya ada di 300. Nah, itu biasanya dinamain stop loss, fix stop loss. Nah, kalau trailing stop loss itu biasanya akan berfluktuatif tuh, akan mengikuti pergerakan saham di hari itu. Misalnya kita mau trailing stop loss itu eh, 3% gitu. Jadi misalnya hari itu ada penurusan 3% ya pas. Jadi di angka 3% itu dia akan langsung stop loss. Jadi akan ngangkat sendiri. Biasanya ini ada automatic stop lossnya gitu. Ada fiturnya sendiri di aplikasinya.
Tapi ada juga yang percentage based stop loss. Jadi misalnya aku masuk di sebuah saham. Aku mau, pokoknya setiap 5% aku cut gitu. Sebelum 5% aku cut. Nah, itu namanya persentase based stop loss. Dan ada juga yang time based stop loss. Jadi misalnya kayak kemarin itu, kayak misalnya hari ini nih. Hari ini IHSG kurang bagus karena mungkin perhitungan MSCI baru ditentuin. Terus kayak ada kemungkinan keluar duit asing 30 triliun gitu. Nah, menurut aku mungkin karena ada perubahan fundamental yang cukup signifikan di cara perhitungan MSCI. Nah, aku stop loss tuh saham-saham yang aku ngerasa yang kemarin masih potensi masuk MSCI, ternyata dengan ada perubahan dari regulasi bakalan dirugikan gitu. Jadi aku cut aja. Jadi namanya time based stop loss. Ataupun misalnya kemarin pas COVID, pas awal COVID. Nah, kita ada penurunan juga kan yang signifikan di market. Nah, itu dengan uncertainty yang cukup tinggi, ya itu juga bisa dibilang kalau melakukan stop loss juga pasti karena time based stop loss gitu. Nah, biasanya teman-teman pakai cara yang mana nih? Yang fixed stop loss, trailing stop loss, atau percentage based stop loss? Buat teman-teman yang trader atau yang investor, mungkin ini nggak hanya eh, investor, trader sih biasanya. Ini juga investor juga harusnya tetap sih. Mungkin atau ada investor yang cuman beli terus bobo. Sebenarnya kalau untuk be very honest, menurut aku di saham Indo khususnya ya, itu masih agak kurang oke sih, tapi eh, tapi pasti balik lagi ke profil resiko masing-masing ya. Mungkin ada yang mau sharing? Kalau aku sih biasanya pakainya yang percentage ya. Jadi aku eh, mungkin boleh sharing, aku punya risk ratio itu 5 misal 10 banding 20. Jadi untuk mendapatkan untung 20%, I don't mind untuk rugi 10%. Gitu sih. Jadi 1 banding 2 untuk keuntungannya, kayak gain versus loss-nya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya hari ini emang agak apa ya, agak advance ya, jadi nggak terlalu pemula banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pemula, eh, bisa lihat SPM yang sebelumnya ya Mas Rizal ya, kayaknya itu. Ada Oke. ada yang nanya juga sih Kak, Nah, untuk stop loss benar. itu diatur untuk average aja atau kan rata-rata diatur untuk kerugiannya ya, biar nggak terlalu anjlok banget lah ya. Heeh. Nah, Nah itu sebenarnya ada 2 macam juga sih. Eh, Gini, Mas. Kalau misalnya kita harus pandai-pandai pastinya ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nih, kalau sebagai trader, kalau aku, kalau misalnya sebaik lagi ya, kan ini kan tujuan stop loss adalah melindungi sebenarnya kapital kita gitu, supaya kita tetap bisa trading kan. Kalau misalnya kita emang udah turun, kalau trading nih Mas, aku nggak pernah average down. Karena kan emang tujuannya untuk trading. Tapi kalau untuk investasi, kalau misalnya emang story-nya masih bagus, tujuannya masih bagus, terus secara bandarmologinya juga bagus, average down nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya cuman karena news doang, terus masih belum jelas regulasinya misalnya ya, kayak awal-awal deh WTE gitu. Wow, kan dibilangnya emang negara mau investasi di WTE, tapi baru buka tender gitu, terus masih ya spekulasinya masih gede lah. Nah, kalau misalnya dia turun, ya aku cut karena ini masih belum jelas. Tapi ketika kita udah jelas tuh ya, kalau misalnya oh emang dari
pemerintah udah ngasihin dana, udah fix gitu siapa pemenang tendernya. Nah, itu aku I don't mind untuk average down. Jadi ketika as long story-nya bagus, aku don't mind untuk average down gitu sih. Mungkin bisa membantu ya, teman-teman. Oke, bisa dilanjutin kali ya. Nah, setelah udah ngerti mengenai stop loss, kita tuh juga harus mengerti tentang positioning sizing. Nah, ini tuh sebetulnya masuk juga ke money management. Jadi, position signing itu kan kita menentukan nih berapa sih jumlah uang yang kita mau masukin ke dalam saham emiten tertentu atau ke aset tertentu. Nah, misalnya nih kalau secara pengertiannya adalah position signing itu adalah metode yang digunakan untuk menentukan berapa banyak unit aset dalam hal ini jumlah lot saham yang harus dibeli atau dijual dalam satu transaksi. Jadi misalnya aku punya uang 10 juta. Nah, position signing itu lebih ke oh oke aku mau masukin 10 juta ini misalnya 10 juta mau masukin ke saham BBCA misalnya 10%-nya 20%. Terus misalnya aku mau masukin ke saham gorengan yang kayak BKSL 10%. Terus atau misalnya mau masukin ke BBRI yang aku lebih percaya 30%. Nah, ini tuh namanya position sizing. Beda sama aset alokasi ya. Nah, aset alokasi itu kan lebih ke misalnya total aku punya uang nganggur 50 juta. Nah, aku mau masukin ke saham misalnya 10 juta. Aku masukin ke reksadana pasar uang misalnya 10 juta. Nah, itu namanya eh, diversifikasi. Sedangkan kalau position sizing itu lebih ke satu transaksi aku mau masukinnya berapa gitu sih, teman-teman. Mungkin kadang-kadang agak rancu nih, agak sama position sizing sama aset alokasi atau diversifikasi. Nah, tapi position position sizing ini lebih ke satu transaksi emiten atau saham tertentu tuh kita mau belinya berapa gitu. Terus untuk menentukan position sizing ini ada 3 elemen yang penting yang kita tetap harus perhatiin ya teman-teman. Pertama adalah eh, modal investasinya berapa. Jadi kayak kalau misalnya kita punya modal 100 juta sama modal 10 juta, itu kan beda ya teman-teman. Walaupun nolnya cuma beda satu, tapi itu lumayan cukup signifikan sih menurut aku. Tapi, baik lagi ini mungkin juga saran buat teman-teman. Kalau semakin uangnya kecil, janganlah punya saham banyak. Tapi sebenarnya menurut aku juga kalau kamu kita masih juga sebetulnya untuk memaksimalkan keuntungan juga sebenarnya jangan sih punya punya kita pegang emiten banyak-banyak lah, jangan punya saham terlalu banyak. Jangan punya kayak misalnya apa ya? hmm, kita fotonya satu gitu terus punya misalnya satu industri tuh semuanya gitu kita punya. Kayak misalnya emas, kita punya BRMS, kita punya Antam, kita punya HRTA, punya apa lagi? Punya Archie gitu. Jangan teman-teman. Kayak kalau bisa sih kita lakuin analisis lagi eh, baik fundamental ataupun teknikal mana yang kita yakin ini pasti bakalan masih banyak upside-nya gitu. Dan kalau misalnya emang ternyata gerakannya lebih lama, ya mungkin emang rezekinya segitu gitu. Jadi kita harus juga punya rasa cukup lah ya ketika kita melakukan investasi gitu. Nah, selain total modal investasi, kita juga harus melihat tingkat toleransi resiko. Jadi kayak tadi contohnya misalnya eh, satu portofolio itu misalnya kita punya saham emasnya banyak ya gitu. Nah, lebih baik juga dalam pemilihan kita juga ngeliat nih pastinya kan kalau dia itu saham gorengan biasanya dia emang akan
larinya lebih cepat ya, atau kayak upside-nya biasanya bisa arah, bisa arah gitu kan ya berkali-kali. Nah, tapi teman-teman ingat juga, semua saham yang gampang arah itu juga gampang ARB-nya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya tingkat toleransi risiko yang rendah, janganlah beli saham yang kayak misalnya PSAB. Aku bukannya mendiskreditkan ya. Ini cuma mencontohkan, karena PSAB secara fundamental juga lebih kecil juga kan, secara eh, keluarannya segala macam. Nah, mungkin teman-teman bisa lebih investasi ke saham-saham yang emang sudah well known gitu, kayak Antam gitu kan. Nah, jadi karena Antam kan udah lebih mahal ya. Tapi walaupun mahal, dia nggak murahan gitu. Dia biasanya emang gerakannya lebih lama, tapi juga tuh kalau turun juga nggak sedrastis itu gitu. Jadi gak ya teman-teman ya, maksudnya bukan aku mendukung, bukannya aku suruh beli Antam nih teman-teman, tapi ini hanya contoh aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli, please research lagi ya gitu. Sama terakhir juga jarak stop loss gitu. Teman-teman kalau misalnya kayak aku bilang kan, aku nggak apa-apa 10% loss untuk mendapatkan 20% gain. Jadi kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya aku beli PSAB nggak apa-apa. Karena kan kalau misalnya dia turunnya lebih agresif nggak apa-apa. Tapi bisa dapat kenaikan lebih tinggi gitu. Gitu sih teman-teman. Nah, ada yang mau ditanyain nggak so far? Untuk 3 elemen penting ini. Ada yang mau ditanyain? Udah cukup jelas? Jadi mau ulang ya teman-teman sedikit. Jadi untuk risk management itu ada, pertama yang tadi kita udah bahas adalah stop loss. Jadi stop loss itu penting ya teman-teman. Jadi kita harus meminimalisir kerugian dengan cara melakukan stop loss. Jadi kalau misalnya nggak ada stop loss, I think kadang-kadang juga jadinya kita nggak punya apa ya? Kayak kita manjat, kayak kita naik tangga tapi nggak punya pegangannya gitu, kayak nggak ada trailing stop, nggak ada trailingnya gitu. Nah itu kan lebih, kemungkinan untuk jatuhnya lebih tinggi juga gitu. Nah jadi kalau misalnya ada top stop loss tuh, kita ada yang ngejagain gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu ngeprosok gitu. Nah kalau position sizing itu lebih, kita ngomongin satu transaksi itu kita mau beli berapa gitu ya teman-teman. Dan juga harus perhatiin bahwa kita harus ngeliat juga total modal kita berapa, tingkat toleransi resikonya kita gimana, sama jarak stop lossnya gimana sih. Kita udah cek stop loss kita berapa. Nah, ada yang mau tanya nih? Coba, boleh sih. Boleh deh ya, on mic, teman-teman. Boleh, boleh. Mungkin Kak Zulfa boleh on mic ya untuk pertanyaan. Halo Kak, mau tanya. Iya, boleh Mas. Mbak Zulfa, salam kenal. Pertanyaannya, gimana cara yang efektif mengelola resiko investasi dengan modal terbatas? Modal berapa? Sorry. Terbatas. Oke. Terbatasnya berapa kalau misalnya boleh tahu? Misalnya nabung rutin 100.000, atau kayak emang mau trading dalam modal 500.000 gitu. Biar lebih praktikal aja nih. Lalu, Oke, mungkin kalau dari Kak Zulfa nih, untuk modalnya berapa nih? Gitu. Apakah mungkin kalau dari mahasiswa budget yang mungkin per bulannya di 200 sampai 300, atau mungkin dari Kak Zulfa mungkin ada angka tertentu nih yang mungkin dari saya nih berapa nih gitu. Nah, itu boleh Kak Zulfa untuk total modal investasinya ya. Kira-kira Kalau berapa? dari aku ya, aku ngambilnya dari misal mahasiswa gitu Kak. Kayak aku kan mahasiswa gini. Nah, itu sekitar 100 sampai 400 gitu. tujuan investasinya apa Mbak? Kalau boleh tahu. Apakah mau nikah, buat nikah, atau misalnya buat apa gitu?
Atau emang bener-bener cuma mau trading aja? Pengen belajar aja, Kak. Pengen belajar. Berarti Soalnya aku nggak, juga masuk, oke. Berarti nggak yang cepet-cepet juga kan, Mbak Sulfa? ya, Oke, kalau misalnya, berarti belum pernah investasi sama sekali kan? belum, Kak. Oke. Kalau misalnya, kalau pertama, misalnya dengan uang 500.000 lah ya, aku bilang. Nah, kalau misalnya aku punya uang 500.000 sebagai eh, awal mula aku berinvestasi, aku akan mengalokasikan mungkin 200.000-nya di reksadana pasar uang. Karena pastinya kalau menurut aku ya, baru pertama kali eh, investasi kan takut tuh pasti kayak ragu lah ya mau beli apa gitu. Jadi hmm, mungkin pertama-tama 1 bulan pertama bisa 250.000-nya atau 200 sampai 250.000 lah ya kita taruh di reksadana pendapatan uang, pasar uang, dan sisanya mungkin bisa taruh di saham perbankan yang big bank seperti BBCA. 250.000 bisa nggak ya? Apa ya yang bisa ya? Big Bang bisa nggak ya? Bentar, cek dulu. Kayaknya Big Bang sih belum bisa ya. Bentar. Kayaknya sih eh kalau nggak gini, masukin satu lot aja di Big Bang. Kayak boleh pilih tuh BBCA, BBRI, BBNI, Bank Mandiri. Nah, sisanya masukin reksadana pasar uang. Jadi masih oke lah gitu untuk reksadana. Untuk awal-awal. Sambil melihat naik turunnya. Tuh. Hmm. Karena menurut aku tahun ini Big Bang pasti rebound sih. Tapi ini disclaimer on ya, bukan ajakan untuk beli. Tapi menurut aku eh, Big Bang pasti akan rebound karena gimana pun juga kalau ekonomi bagus harusnya bankingnya bagus. Tuh. Ya, kayaknya BBRI sih. Yang lainnya terlalu mahal ya. BBRI cocok sih kalau kalau 500.000. Tapi kalau misalnya mau masukin ke reksadana dulu, semuanya juga nggak masalah sih. Toh juga masih sambil belajar, jadi kayak bisa tahu juga reksadana itu sistemnya seperti apa. Kalau misalnya saham itu dia transaksinya seperti apa. Gitu. Nah, lanjut lah ya. Nah, ini kan tadi kita udah belajar soal stop loss dan juga position sizing ya. Aku mau sedikit hitung nih simulasi. Kalau misalnya total modal investasinya 1 juta, terus aku punya toleransi resiko tuh cuma 1% per trade-nya. Jadi kalau misalnya aku taruh masukin 100 juta, aku cuma mau rugi 1%. Berapa sih toleransi resiko per transaksinya? Dia mau jawab nggak teman-teman? Ini mau tolong jawab, hitungin atau ya oke lah. Berarti ini kan gampang ya 1% kali 100 juta. Jadi aku maunya sekali transaksi itu cuman rugi 1 juta. Jadi di bawah sebelum rugi 1 juta di cut loss saja gitu. Kalau misalnya emang sahamnya terjadi penurunan. Itu berarti toleransi resikonya 1% ya teman-teman. Nah, selanjutnya, kalau harga beli saham ABCD itu 2.500 per lembar, harga stop loss saham ABCD itu, ya ini contoh fix stop loss ya, yang tadi kayak aku bilang, adalah 2.400 per lembar. Berapa resiko per lembar sahamnya?
per lembar. Nah, ini juga gampang ya teman-teman, tinggal 2.500 kurangin 2.400. Jadi toleransi resiko itu cuma 100 per lembar saham. Biasanya nih kayak scalper sih yang setipis ini. Biasanya kalau yang kayak swing ataupun yang investor itu biasanya akan jauh lebih besar sih gitu. Nah, kayak tadi kan kita udah belajar mengenai risk management tuh. Nah, sebetulnya apa sih yang harus dilakukan nih? Ini best practice-nya ya teman-teman. Yang pertama itu kayak dari tadi aku udah bilang, kita tuh harus buat risk management plan. Jadi kita harus, aku selalu bilang juga sih ke tim aku, karena tim aku ada beberapa yang emang backgroundnya tuh bukan dari pasar modal, jadi mereka baru juga tuh melakukan maksudnya mulai investasi. Nah, aku selalu bilang di awal sama mereka, kita tuh harus bikin trading rules namanya, atau kayak investasi rules lah gitu. Jadi kita harus tuh bikin catatan. Kita misalnya punya modal awal 1 juta, terus kita mau beli setiap saham berapa persen. Terus kita harus juga tentuin kita mau risk and rewardnya berapa. Apakah 2:1, 5:1, atau gimana. Jadi eh risk reward reward versus gain itu adalah kita mau mengorbankan berapa persen untuk mendapatkan berapa persen. Jadi kayak misalnya 1:2. Jadi aku mau gak apa-apa kurang loss 10% untuk mendapatkan gain 20%. Itu kan 1:2 ya. Atau misalnya gak apa-apa lossnya sampai 50%. Tapi aku mau mendapatkan upside 100% gitu. Nah, itu harus difixin dari awal, itu namanya risk management plan. Nah, terus juga selalu punya stop loss ya, kayak tadi bilang. Jadi kita juga harus bikin, kayak kita harus bikin stop lossnya tuh di mana. Jadi pas kita trading jangan hanya bikin TP-nya di mana, tapi kita harus mikirin juga stop lossnya di mana. Oleh karena itu juga teman-teman harus belajar lagi nih kayak eh, technical analysis, fundamental analysis, supaya kita bisa tahu tuh stop lossnya di mana supportnya, di mana resistance-nya, di mana juga apa kayak gimana lihat Fibonacci-nya, gitu-gitu sih teman-teman. Dan juga fokus pada position sizing-nya. Jadi kalau misalnya position sizing itu lebih ke supaya teman-teman itu aja sih nggak hilang duitnya semuanya, capital gainnya nggak hilang, kerugiannya nggak banyak gitu. Jadi kita harus tentuin tuh position sizingnya gimana. Kalau misalnya aku punya 10 juta, aku cuman mau punya 5 saham. 5 saham itu masing-masing isinya 20 juta. Jadi kalau misalnya ada satu saham yang apa ya, penurunannya lebih dari resiko stop loss-nya, yaitu harus di-cut gitu. Jadi harus patuh lah ya, kayak sebetulnya aturan itu pasti kan dibuat adalah untuk menjadi rambu-rambu gitu. Jadi kita harus selalu mematuhi rambu-rambu itu supaya kitanya tetap aman. Gitu kan ya teman-teman. Kan sebetulnya kayak pemerintah aja, atau di sesuatu di rumah gitu. Kita punya aturan, ya pasti aturannya itu adalah untuk menjaga setiap orangnya gitu supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Gitu. Dan yang terakhir, aku juga mau ngejelasin sedikit soal money management. Sebenarnya apa sih money management itu? Sebenarnya adalah cara mengatur dana yang berhubungan dengan anggaran, tabungan, pengeluaran, dan juga penggunaan modal. Jadi money management itu sebetulnya payung lebih besar lagi gitu. Jadi kalau misalnya tadi position sizing sebetulnya itu masuk ke money management, tapi sebenarnya money management itu lebih besar dari itu. Jadi sebenarnya money management itu nggak digunakan hanya untuk investasi, tapi juga untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana kayak bisa dibilang tuh budgeting lah ya. Mungkin teman-teman pernah dengar tuh yang kayak 50, 30, 20. 50 buat hidup
misalnya 100% pendapatan kita, 50-nya itu buat kehidupan sehari-hari, 30%-nya misalnya buat apa ya, bayar cicilan, dan 20%-nya digunakan untuk investasi. Nah, itu namanya juga money management. Tapi mungkin buat beberapa orang ada yang kayak 40, 20, 20, 10 gitu. 10, 20, enggak deh, 40, 40% buat biaya hidup, misalnya 20%-nya itu buat bayar utang, misalnya 20% yang lain, 30-nya misalnya buat investasi, which is it's really good ya. Dan ada yang kayak 10%-nya misalnya buat keagamaan ya, kayak misalnya mungkin buat umat Kristiani ada yang melakukan persepuluhan. Nah, itu sebetulnya bisa adjusting lagi sih sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing. Tapi kita selalu menyarankan supaya sebetulnya porsi hutang itu juga jangan terlalu besar, karena itu akan jadinya mengurangi jatah atau mengurangi porsi uang yang bisa kita lipat gandakan untuk tujuan investasi kita. Nah, kalau tips untuk money management itu ada 5. Yang pertama, kita harus punya dana darurat, dan dana darurat itu jangan digunakan untuk berinvestasi. Nah, tapi dana darurat itu sih, misalnya kamu punya 5 juta nih, dana darurat. Dana daruratnya mungkin 5%-nya boleh sih, 50%-nya boleh ditaruh di reksadana pasar uang. Tapi 50% ini harus di dalam bentuk tabungan ya, teman-teman. Jadi sebetulnya dana darurat itu adalah dana yang akan kita gunakan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya kayak eh, servis motor yang tidak di, misalnya ketika servis motor di luar dari jadwal rutin, atau misalnya rumah bocor, atau misalnya ganti HP karena jatuh atau hilang. Nah, itu sebenarnya harus bisa menggunakan dana darurat. Dan dana darurat itu juga sebenarnya ada perhitungan masing-masingnya ya. Misalnya yang paling bagus kalau nggak salah sih itu 5 kali pengeluaran, dan untuk keluarga itu bisa ke 7 kali ya pengeluaran bulanan. Nah, itu teman-teman bisa alokasikan. Dan juga kita harus memahami juga tujuan investasi kita tuh apa. Misalnya kayak tadi aku bilang, aku punya dan tujuan investasi misalnya untuk dana pendidikan anak, which is mungkin sekarang anaknya belum ada, tapi sudah direncanakan untuk at least kayak sekarang anak sekolah cepet-cepet ya, mungkin 5 tahun ke depan gitu. Nah, itu juga harus sudah dipikirkan instrumennya apa, dan juga berapa alokasi yang harus ditaruh gitu. Kemudian yang ketiga adalah jangan menaruh semua aset kalian di dalam satu produk investasi saja. Kayak tadi aku bilang, kalau misalnya kita harus melakukan diversifikasi. Misalnya kita punya dana investasi tiap bulannya misalnya 1 juta, bolehlah misalnya 600 ribunya ditaruh di reksadana pasar uang, dan 500 ribunya ditaruh di saham gitu. Dan ini tuh sebenarnya sangat fleksibel aku bilang ya, sesuai dengan profil resiko kalian dan juga tujuan investasinya. Jadi sebetulnya di dalam dunia investasi menurut aku sih nggak ada yang benar atau salah. Semuanya itu benar-benar sebetulnya customizable sesuai dengan eh, resiko masing-masing dan tujuan investasinya masing-masing. Jadi kayak tadi kan sebetulnya itu tuh pertanyaan yang wajar banget yang ditanyain sama semua orang. Kalau misalnya kita punya duit 500 ribu, itu kita mau taruh di mana? Tapi sebenarnya jawaban yang paling benar adalah kamu harus taruh duit itu di tempat yang kamu paling nyaman dan kamu paling ngerti gitu. Jadi kalau misalnya kamu eh, punya kamu lebih mengerti tentang reksadana, ya kamu taruhnya di reksadana. Tapi kalau kamu udah tahu tentang saham, atau kamu tahu tentang kripto, ya pastinya kamu akan taruh lebih banyak di kedua produk investasi itu. Jadi gak ada yang benar atau salah. Menurut aku investasi itu seperti seni, gak pernah ada, maksudnya kayak caranya beda-beda. Jadi gak ada yang salah atau yang benar.
Kayak cara aku mengelola uangku dengan teman-teman mengelola keuangan teman-teman itu pasti akan berbeda. Sesuai karena background keluarga dan kondisi ekonomi, terus berapa besar pendapatan itu akan sangat amat mempengaruhi bagaimana kita mengolah keuangan kita. Dan juga tujuan investasinya akan sangat mempengaruhi gitu. Dan juga keempat adalah kita harus mengetahui resiko dan returnnya yang jelas gitu. Jadi kalau teman-teman kayak tadi aku bilang ya, juga emphasize lagi, kalau teman-teman lebih tahu mengenai reksadana, mengenai resikonya dan juga uh, gimana caranya, misalnya manajer manajer investasi mengolahnya dengan baik misalnya, dan returnnya juga jelas. Nah, itu juga teman-teman berarti kan akan lebih yakin untuk menaruh uang di sana. Sedangkan kalau misalnya teman-teman udah lebih mengerti mengenai saham ataupun kripto ataupun ya instrumen apapun lah, teman-teman juga akan lebih pede gitu menaruh uangnya di sana. Dan juga pastilah eh, teman-teman harus memiliki rencana investasi yang jelas ya teman-teman. Jadi misalnya tadi kalau yang pertama kan tujuan investasinya gimana. Kalau yang bawah tuh gimana rencana investasinya. Misalnya tujuan investasinya buat menikah. Terus budgetnya misalnya 500 juta. Nah, rencana investasi itu lebih ke oke, aku mau 50% di reksadana reksadana pendapatan tetap, 50% misalnya di saham, tapi yang harus fundamentalnya baik dan misalnya juga market cap-nya besar itu. Jadi kita harus tuh kayak tadi aku think plan yang kan punya rambu-rambu yang jelas dan kita juga akan lebih tenang pastinya ketika kita berinvestasi dan pastinya juga akan lebih tidak FOMO, tidak fear, tidak greed karena kita udah jelas, kita udah tahu apa yang kita mau gitu, apa yang kita harus capai gitu sih teman-teman. Dan itu aja sharing aku hari ini buat teman-teman yang mau belajar juga mengenai saham, bisa juga follow sosial media kita dan juga sosial medianya Seeds ya, karena kita banyak juga sharing mengenai insight-insight tentang saham, newsnya juga, reksadana juga, dan juga pastinya juga Seeds juga sebagai aplikasi, pastinya banyak lah ya itu edukasi mengenai investasi. Dan juga kalau misalnya teman-teman tahu lah ya sekarang fraud juga lagi tinggi. Kalau misalnya dihubungin dari Wibo Sekuritas, pastikan bahwa eh, ini email dan nomor HP yang bisa yang emang nomor HP lagi, nomor yang emang sudah terdaftar dan emang ini dari kita gitu. Paling itu aja teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh kita diskusi. Oke, thank you nih Mbak Jen buat materinya sangat insightful banget sih buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya mau langsung coba turun di dunia investasi bisa langsung download aplikasi Wibu Sekuritas nih di Play Store maupun App Store ya. Jadi teman-teman bisa langsung belajar di SPM ini dan juga bisa langsung terjun juga ke dunia investasi. Nah, pada intinya mungkin untuk materi ini menjadi investor cerdas bukan hanya soal mengejar return ya Mbak Jen ya. Jadi tapi tentang bagaimana kita tuh mengelola resiko secara terukur ya dan disiplin dan juga strategi risk dan money management juga membantu buat teman-teman semuanya menjaga modal tetap aman, menentukan porsi investasi yang sesuai serta menghindari keputusan emosional yang saat pasar yang sekarang lagi bergejolak nih. Jadi buat teman-teman semuanya harus hati-hati lah. Nah, mungkin untuk pertanyaan sudah masuk nih Mbak Jen. Ada kurang lebih Ya. 165 pertanyaan yang masuk dari kolom chat Zoom kita dan DM langsung dari Sis Finance. Nah, mungkin kita bakal bacain satu-satu yang bakal kita pilih ya, karena memang juga keterbatasan waktu ya Mbak Jen. Nah, mungkin sebelum kita nanti buka untuk sesi pertanyaan, mungkin buat teman-teman semuanya mau
tanya bisa langsung aja di kolom chat Zoom. Jadi tulis nama dan pertanyaan buat teman-teman semuanya. Nah, mungkin ada satu pertanyaan nih dari aku nih Mbak Jen. Tadi sempat di-mention juga di tahun 2018 ya. Mbak Jen sempat turun di dunia investasi itu di RDP terlebih dahulu ya. Mungkin Hmm, baru terjun lah bisa dibilang. Nah, hmm. lanjut ke di tahun berikutnya itu langsung pilih profil risiko dari low ke high nih. Nah, itu apa sih yang membuat Mbak Jen tuh langsung oh kita harus bergerak nih gitu untuk dari profil risiko yang mungkin low langsung ke high gitu. Nah, itu apa sih mungkin buat teman-teman juga buat gambarannya. Tadi juga ada pertanyaan yang memang aku sebagai newbie nih mau coba untuk first-nya itu lebih kemana sih kayak DPU. Nah, after itu gimana? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Jen. Oke, jadi waktu itu kenapa bisa langsung ya, meningkatnya kenapa ya? Eh, itu gara-gara pertama aku belajar sih. Jadi emang eh, banyak, karena waktu itu kan masuk ke dunia maksudnya kerja di investment atau finance industry. Nah, kebetulan aku banyak jadi baca tentang saham dan juga banyak dengar, maksudnya kayak teman-teman aku juga di situ, karena aku kerjanya di sekuritas waktu itu, juga jadinya kita banyak diskusi, banyak dengar soal saham juga gitu kan. Makanya habis itu langsung pindah tuh dari eh, saham, dari reksadana ke saham. Karena ya makin jadi ngerti sih, dan juga ada di dalam komunitasnya ya. Jadi makin aware gitu mengenai si produknya gitu. Dan juga waktu itu kan COVID, ada momentumnya juga sih. Jadi aku ngerasa kayaknya emang ini apa ya, upside-nya masih banyak, dan resikonya juga agak kecil waktu itu karena kan penurunannya udah lumayan cukup signifikan. Jadi aku beraniin diri sih untuk pindah dari reksadana ke saham gitu. Oke, pada intinya memang sebenarnya belajar ya. Dari belajar itu Mm-mm. kita langsung Mm-mm. level up ya untuk coba ambil Yes, profil risiko yang lebih ya. betul. Jadi Oh, emang sebetulnya pasti akan kayak takut ya untuk mencoba hal yang baru. Tapi kalau kita nggak punya apa ya, kalau kita masuk terjun ada resikonya. Tapi kalau kita nggak masuk juga, menurut aku sih juga kita jadinya ada resikonya kan. Jadi kita punya resiko untuk tidak mendapatkan upside yang apa, atau capital gain yang kita bisa dapatin ketika kalau misalnya kita terjun gitu. Jadi menurut aku nggak terjun, dan terjun pun dua-duanya punya resiko sih. betul. Sebenarnya pada intinya buat teman-teman semuanya wajib banget Mm-mm. belajar sih sebelum terjun gitu. Karena yang Mm-mm. sekarang lagi FOMO-FOMO ya berita-beritanya. Nah itu mungkin lebih ke pengen instan untuk profitable ya, tanpa harus belajar dan lain-lain. Nah itu buat teman-teman semua mungkin terus belajar itu pasti. Nah mungkin aku coba bacain untuk pertanyaan selanjutnya ya Mbak Jen. Ini Mm-mm. dari Elaine sih. Ini paling ideal menurut Kanjen untuk stop loss-nya itu di berapa sih? Nah, itu mungkin tadi sudah dijelaskan ya untuk Iya. stop loss-nya. Nah, Ya, itu hmm, sebetulnya baik lagi sih Mas Rizal ya. Ketika kita mau masuk ke sebuah saham tuh kita udah pasti pertama pengetahuan, udah ngerti belum, kita udah research belum, kita udah tahu belum ini karakteristik saham atau produk yang kita mau beli itu kayak gimana. Kalau misalnya kita semakin ngerti, kita semakin yakin, ya pasti kita juga akan semakin apa ya, eh, ya tahu juga begitu kayak ini tuh upside-nya berapa, kemungkinan loss-nya berapa gitu. Itu sih. oke. Nah, itu sebenarnya untuk 1% tadi itu berlaku untuk saham-saham apa aja? Atau memang sebenarnya itu rate yang memang bottom-nya untuk 1% itu? Eh, Balik lagi, sebetulnya itu hanya aku sendiri sih yang nentuin. Jadi kalau misalnya teman-teman itu biasanya akan beda-beda juga sih, tergantung profil risikonya, pengetahuannya, dan juga tergantung tujuan investasinya. Dan tipe investasinya seperti apa. Gitu. Yang sama mungkin yang terpenting adalah kayak tipe sahamnya sih. Kalau tipe sahamnya misalnya yang kayak kayak tadi aku bilang ya, yang
market capnya gede, yang emang sizingnya gede, mungkin sebetulnya bisa diturunin juga sih. Atau kayak misalnya kalau kita main gorengan ya ditinggiin. Jadi sebetulnya kayak tadi aku bilang sebenarnya itu tergantung banyak banget hal sih Mas. Gitu. Oh, oke. Jadi memang Hmm. sebenarnya dari teman-teman semuanya ya untuk coba mengatur profil resikonya sebesar apa ya. Jadi kalau memang udah pede banget, itu Hmm. bisa langsung diterapin juga sih. Nah, Oh, jadi kayak yang tadi aku juga di materi sih, pastinya harus tahu dulu resikonya gimana dan juga tujuan investasinya. Baik lagi sih ke situ. oke. Nah, mungkin untuk pertanyaan berikutnya nih, Mbak Jen. Jadi ini pertanyaan masuk dari Mbak Masita Putri. Hmm. Mohon izin bertanya Kak, apa satu kesalahan terbesar dalam money management nih yang sering dilakukan investor retail dan mengapa kesalahan tersebut terus berulang nih meskipun edukasi semakin masif? Hmm, money management ya biasanya. Kayak tadi slide-slide awal kan banyak tuh yang kayak bilang dia pakai pinjol segala macam. Sebetulnya harus yang aku suka temuin adalah pertama mereka tuh suka investasi nggak pakai uang dingin Mas. Biasanya pada sukanya pakai uang panas, bahkan uang melepuh kalau aku bilang. Kalau pinjol kan melepuh ya, jadi itu panas banget gitu. Karena dia punya secara punya admin dan juga bunganya pasti lebih tinggi ya. Dan itu menurut aku kayak karena mungkin mereka ngelihat banyak orang di luar sana eh, posting-posting kalau misalnya dari investasi kripto dan saham bisa untung ratusan persen gitu. Jadi mereka kayak menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang dan bisa trading gitu. Oke, sebenarnya pada intinya jangan pakai uang panas ya Mbak Jen ya. Mm-mm. Karena memang resikonya sangat tinggi. Iya, risikonya tinggi banget. Itu sih menurut aku. Sama ya sebelum punya dana darurat udah investasi sih. Jadinya secara psikologis juga kita eh, lebih takut gitu, lebih gak tenang. Nah, mungkin menyambung terkait hal itu nih, Mbak Hmm. Jen. Nah, biasanya untuk dari sisi pendapatan ya, atau mungkin kita punya tabungan, ya, mungkin lebih ke pendapatan. Nah, itu Hmm. biasanya berapa persen sih alokasinya sih, Mbak Jen? Untuk mungkin investasi. Dari kalau tadi aku bilang kan sebenarnya kalau money management awalnya kan 50-20. Maksudnya kita harus at least 20% ya kan kita investasiin. Nah, kalau misalnya 20%-nya itu kita udah dapetin dana daruratnya, 100%-nya mau dimasukin ke investasi nggak apa-apa sih. Jadi yang penting kita udah punya dana darurat, sisanya porsi untuk investasinya itu masukin ke instrumen investasi aja. Oke, jadi itu percentage buat teman-teman semuanya ya untuk Hmm. alokasi. Jadi dari pendapatan sekian dan itu memang sebenarnya jangan lupa untuk dana daruratnya juga sih, gitu. Betul. Oke, nah kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya nih dari Esta Gusti Ubang. Jadi untuk beberapa kondisi sekarang nih memang baru biris ya. Pertanyaan saya, Hmm. apakah hal tersebut berlangsung sampai akhir tahun nih dan jika ada pemula yang ingin memasuki kripto untuk bulan berikutnya apakah masih bisa? Kripto ya. Hmm. Kripto kan ada cycle 4 tahunan. Nah, itu mungkin bisa sekarang walaupun gini, tujuannya aku baik lagi tujuan investasinya untuk apa? Jangka panjang atau jangka dekat. Kalau misalnya emang belum punya barang sama sekali, benar-benar baru mulai, ya nggak ada salahnya sih untuk cicil beli eh, Bitcoin. Tapi kalau koin yang lain harus ekstra research lagi ya. Mungkin emang kayak sekarang ini untuk kayak altcoin gitu, eh, kan pasti adalah yang naik. Tapi benar-benar harus research dulu, jangan cuma termakan pom-pom. Kalau misalnya untuk yang mau memaksimalkan dan apa ya, memaksimalkan return, aku sih lebih menyarankan untuk mulai buyback BTC. Kalau ini misalnya udah punya ya, terus udah kemarin di high peaknya
kripto kemarin tahun kemarin atau awal akhir tahun kemarin udah jual dan masih punya setengah dan mau memaksimalkan keuntungan, mungkin aku akan lebih menyarankan untuk di Q3 tahun ini. Tapi lihat juga ya situasi dan kondisi. Namanya juga prediksi di Q3 tahun ini untuk bisa baru mulai buyback lagi BTC-nya. Oke, nah untuk kondisi global ya, apalagi Mm, US nih sekarang nih. Nah itu pengaruh nggak mm. sih Mbak Jen? Karena kan kemarin sempat pasar US tuh sempat turun juga ya. Terus dengan keputusan terakhir aku tadi cek juga terkait untuk keputusan dari Donald Trump ya untuk presiden US. Nah itu pengaruh juga nggak sih untuk khususnya di investasi Indonesia khususnya ID saham Indonesia gitu. Dan mungkin juga untuk pemain kripto juga ini apakah Mm. keputusan yang saat ini lagi berlangsung nih apakah bakal mempengaruhi baik itu dari kripto terus juga ID saham pasar Indonesia atau saham ID stock dan US stock. Nah itu mungkin kalau menurut Bajen gimana? Sebenarnya pasti sangat mempengaruhi ya Mas. Kalau itu kan kalau misalnya kita ngomongin tentang ekonomi, keputusan pemerintah, terus apalagi secara global itu kan kita ngomongin secara makroekonomi ya. Nah, emang pastinya kayak kemarin kita sama-sama tahu lah ya bahwa emang Amerika itu eh, ada melakukan beberapa hal dengan negara kayak misalnya Iran, Greenland, Venezuela yang pastinya menyebabkan ke uncertainty di pasar. Nah, pastinya semua orang itu kan nggak suka tentang mengenai apa ya ketidakpastian gitu. Kayak apalagi waktu COVID juga ketidakpastian yang tinggi menyebabkan harga di pasar pasti pasar modal lah ya baik saham ataupun kripto itu jadi lebih berfluktuatif gitu. Nah, kayak kemarin eh, pastinya banyak kebijakan Trump yang di tahun 2025 ketika dia naik kan itu dengan adanya tarif tarif dan juga adanya beberapa kebijakan dia itu kan juga menyebabkan emang eh, tahun lalu kripto itu sangat fluktuatif ya. Padahal seharusnya kan tahun lalu itu bullish juga dan ada all season gitu. Tapi karena ada kejadian itu juga mempengaruhi kan banyak juga jadinya kayak walaupun naik tapi penurunannya juga signifikan gitu. Jadi lebih sangat berfluktuatif. Jadi kalau ditanya mempengaruhi, yes mempengaruhi banget. Makanya itu teman-teman pasti apa ya selalu hati-hati. Hari ini tuh penting juga. Jadi makanya aku juga minta untuk kita belajar tentang risk management karena kita tuh harus bener-bener apa ya jangan jangan selalu optimis gitu. Walaupun optimis itu penting, kita yakin bahwa pasar modal kita bakalan naik terus. Tapi kita juga harus tetap berjaga-jaga gitu. Harus tetap juga punya cash di portofolio, jangan semuanya all in gitu. Harus selalu siap dalam segala kondisi karena secara makroekonomi global dan kondisi global itu lagi uncertainty-nya tinggi sih, Mas. Oke, memang sebenarnya untuk kondisi global dunia Hmm, itu juga memang sangat mempengaruhi juga ya untuk pasar betul. modal kita Benar banget, khususnya. karena emang pasar Indonesia kan lumayan dipengaruhi sama investor asing ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di secara global, investor asing itu kemungkinan besar akan kayak tarik uangnya kan kembali ke ke mereka gitu. Jadi nggak dalam bentuk aset saham ataupun kripto. Jadi benar-benar kalau krisis cash and emas is the king gitu. Jadi harus hati-hati jangan kalau aku bilang kayak makanya lagi rally itu jangan terlalu terbuai juga jangan semuanya di all inin harus tahu kapan taking profit juga. Jangan cuman taking picture em, untung berapa tapi harus TP juga harus punya trading plan yang jelas gitu sih Mas. Oh, oke. Nah, tadi ada juga nih yang bertanya di kolom chat nih, Mbak Hmm. Jen. Jadi istilah bid over dalam saham itu apa sih?
bid offer tuh kayak Hmm. eh, bid kan bidding ya. Jadi kita kan kalau misalnya saham itu kan kita auction atau apa namanya? Auction bahasa Indonesianya perdagangan. Jadi ada orang yang mau beli, ada orang yang mau jual. Jadi bid itu harga orang mau beli, offer itu harga orang mau jual. Jadi kalau misalnya kita kayak mau dagang nih, kita punya misalnya satu pensil, terus kita mau jual harganya satunya 2.500. Tapi semua orang merasa ini kemahalan. Kan kita bidnya 2.500 nih ya. Tapi orang merasain kemahalan. Dia mau beli harga yang make sense buat dia adalah 2.000 gitu. Berarti offernya itu 2.000. Jadi kalau misalnya 2.000, yang satu mau jual 2.500, yang satu mau beli 2.000, 2.000 kan nggak akan terjadi perdagangan gitu kan. Tapi kalau misalnya oke lah yang mau jual pensil satu itu nggak apa-apa deh jadi 2.000, ya berarti itu akan terjadi perdagangan atau terjadi transaksi gitu. Karena sistem saham kita adalah sistem perdagangan. Semoga bisa menjawab. Oke, nah mungkin karena keterbatasan waktu juga nih Mbak Jen, mungkin jadi satu pertanyaan terakhir ini dari Ahmad Ali Drus. Jadi kalau dari dia sih sebenarnya lebih ke pasar saham Indonesia sekarang lagi isunya lagi guncang banget ya. Dia nyebutin juga sih kayak CDI, Bumi dan lain-lain. Bahkan ada isu juga sempat Big Bang itu juga bakal goyah juga gitu. Hmm, Nah, mungkin kalau dari Ahmad Alidus bocoran sedikit sih mungkin ada nggak sih saham-saham yang mungkin untuk beberapa minggu ini atau untuk ya mungkin penutupan ya untuk di bulan Januari itu masih aman lah atau mungkin beberapa kuarter pertama gitu masih aman. Nah itu mungkin ini bukan arahan juga ya Mbak Jen, ya. Mungkin lebih ke hmm. masukan juga dan kenapa sih kita pilih untuk saham itu. Nah, itu mungkin kalau dari Majen mungkin ada sedikit analisis tentang saham-saham yang sekarang mungkin kemungkinan bakal naik atau mungkin stabil lah ya. Mungkin yang bakalan menurut aku ya masih bakalan lumayan stabil ke depannya. Aku nggak ngomong emitennya tapi lebih ke industrinya ya. Kayak sebenarnya industri yang emas itu menurut aku masih akan lumayan stabil ya karena saat ini kayak kita sama-sama tahu isunya itu masih banyak yang mengenai perang dan juga maksudnya baik dari perang secara fisik ataupun perang dagang ya. Jadi menurut aku emas masih akan bisa terus naik. Jadi sektor emas kayak mungkin akan ada koreksi, tapi koreksi itu bisa digunakan juga untuk waktunya mengumpulkan barang juga gitu. Jadi secara menurut aku emas masih oke sampai akhir Januari. Tapi kalau ya itu sih bener-bener uncertainty-nya tinggi banget. Tapi kalau misalnya menurut aku, baik lagi kayak aku juga tadi awal bilang, ini bener-bener do your own research ya. Menurut aku banking itu masih akan sangat menarik sampai akhir tahun ini. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya ekonominya baik, itu harusnya terrefleks ke sektor perbankan. Jadi saat ini semua sektor kan udah rally ya. Cuman ini yang ketinggalan dan I think menurut aku masih banyak upside-nya dan secara revenue mereka juga masih growing, bank-bank kita secara eh, apa dari pemerintah juga selalu menggelontorkan juga kebijakan-kebijakan yang membantu mereka juga untuk mendapatkan revenue lebih baik. Jadi menurut aku perbankan kita masih harusnya akan punya banyak upside tahun ini. Oke, nah sama sih. Aku juga masih di keep di emas juga sih, Majen. Karena Hmm, beruntung banget ya, mulai pembelian itu hmm, di tahun 2023 betul. dan Hmm, sekarang jujur memang kaget banget sih hmm, peningkatannya gede banget gitu dan memang hmm, kalau kemarin yang tadi aku bilang aku lebih ke yang profil risiko lebih yang ke deposito sama emas. Jadi untuk modal dari emas udah aku keep di deposito. Terus sekarang wow, tinggal yang untungnya aja. mantap Gitu. mantap. Itu menarik banget sih. Tapi memang tetap Iya. untuk saham dan lain-lain itu masih masih ada spending ke sana juga sih Iya, investasi. betul. Jadi emang menarik sih tahun ini juga ya Mas ya. Apalagi kita juga melihat rupiah kita udah semakin terus melemah 17.000. Itu berita juga Semoga ke cukup depan. dagdikduk juga ya. Iya, tapi sebenarnya juga
ada alasannya kenapa di sana. Maksudnya kayak ya, nggak cuman karena apa namanya, menurut aku kan aku juga dengar ya kayak ada yang bilang kayak, waduh gimana sih ini Menteri Keuangannya, masa tuh dolarnya naik terus gitu kan. Tapi sebenarnya emang kayaknya strateginya agak berbeda dengan Menteri Keuangan yang sebelumnya. Jadi mungkin emang eh, jadinya agak dak dikduk juga nih soal si mata uang ini. Gitu. Jadi teman-teman mulai dari sekarang nih, memang benar-benar harus investasi. Jangan Betul, cuma disimpan aja karena memang untuk kalau kita mm, save aja itu nggak akan bertambah dan betul. harus mulai upgrade juga sih buat teman-teman semuanya. Nah, Iya. nggak terasa waktu juga nih buat Mbak Jen. Kita Oh udah iya ya, dua banget jam ya, ini banyak hampir banget. 2 jam ya Maaf dan ya ini aku terlalu banyak ngomong teman-teman. udah hampir di 198 pertanyaan Iya, dari tadi 100 sekian ya. Dan ini maafkan nggak aku berasa lama. banget ya. Semoga Jadi ini juga teman-teman enjoy. hmm, Ya, kalau bisa, eh, kalau mau tanya-tanya lagi boleh juga sih DM aku. Aku ada IG juga di Jen.Marcella. Mungkin bisa diskusi ya mengenai kondisi sekarang ini. Tapi aku tidak punya kalau mau ikut komunitasku boleh, tapi kita open aja sih. Kita cuma diskusi aja gitu. Nah, aduh buat teman-teman semuanya langsung follow ya. Jadi kita nggak bisa Hmm, bacain pertanyaannya satu iya. persatu. Jadi kalau teman-teman semuanya nanti ada pertanyaan boleh juga follow di Instagram Sis atau di Wibul Sekuritas atau mungkin tadi Hmm. Instagramnya Mbak Jen juga nih. Jadi teman-teman bisa sharing session langsung ya. Oke, sebelum nutup untuk sesi kali ini nih Mbak Jen, kita mau coba closing statement dari Mbak Jen buat teman-teman dan sobat Sis untuk di Sekolah Pasar Modal 4 kali ini. Mungkin ada closing statement dari Mbak Jen untuk sesi kali ini. Hmm, kalau misalnya buat teman-teman yang belum, mungkin di sini kayaknya banyak juga teman-teman yang belum mulai ya. Jadi buat teman-teman yang belum mulai investasi, gak usah pusingin dulu kayak mau punya budget berapa, mau beli produk apa, jangan terlalu banyak pikir. Kita terjun dulu aja karena kalau terjun tuh kita jadi apa ya, merasakan euforianya, merasakan juga deg-degannya. Jadi eh, kalau soalnya investasi itu always eh, selalu eh, diuntungkan kalau misalnya kita mulai lebih cepat. Jadi kalau misalnya gak ada keharusan mulai kapan, kapan harus saat yang terbaik adalah sekarang gitu sih. Oh, start dari sekarang buat teman-teman semuanya ya, Hmm. karena memang harus sih dengan kehidupan ekonomi yang sekarang, global dan lain-lain, kita memang harus mulai investasi. Baik dari yang low resiko dulu nih buat teman-teman semuanya, nanti dengan banyak belajar teman-teman juga bakal level up juga. Gitu. Thank you buat Kak Jen, Mbak Jen untuk sesi materi hari ini ya. Mungkin kalau dari Mbak Jen dan teman-teman dari tim Wibul Sekuritas ada kesibukan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, bisa dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Monggo permisi duluan ya. Oke, thank you ya Mbak Jen, thank you Wibul Sekuritas Indonesia. Thank you so much yang sudah hadir pada Sekolah Pasar Modal 4 kali ini dan jangan lupa stay tune terus di Instagram Sis Finance dan Instagram Wibul Sekuritas karena kita masih ada Sekolah Pasar Modal berikutnya yang tentunya sangat insightful buat teman-teman semuanya. Aku Rizal sebagai lead marketing dari Sis Finance. Thank you so much buat teman-teman semua yang sudah hadir pada sore hari ini dan salam Sis Investor. Thank you semuanya. Sit Stop. Strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi.